Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menganalisis soal ujian akhir semester kelas 6 MIPSM Keterban 2 semester ganjil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Irawati dari kelas PGMI 4D dengan NIM 126205211077. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MI dengan dosen pengampu Ibu Maftuhah MPD. Nah, langsung saja kita sudah berada di lembar soal ujian akhir semester kelas 6 MIPSM Keterban 2. Soal yang pertama berbunyi, agama Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan abad ke A6, B7, C8, D9. Nah, menurut saya soal nomor 1 ini cocok diterapkan pada kelas 6 karena tingkat soalnya tidak terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah. Soal ini diambil dari materi semester ganjil pada bab pertama, yaitu tentang masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Bahasa yang digunakan dalam soal ini juga cukup jelas dimengerti oleh siswa. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2 berbunyi, sejak abad ke-7 hingga abad ke-14, agama Islam belum berkembang di Indonesia, meskipun para penyebar Islam sudah berdatangan ke Nusantara. Hal ini disebabkan oleh A. Kuatnya ajaran Hindu-Buddha, B. Kerajaan Majapahit yang anti-Islam, C. Agama baru sulit diterima, D. Belum adanya penyebaran Islam secara terorganisasi. Nah, menurut saya soal nomor 2 ini juga sudah tepat untuk diterapkan di ujian akhir semester kelas 6 semester ganjil. Karena soal ini tingkatannya juga tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Dan bahasa yang digunakan dalam soal ini juga cukup dimengerti. Sehingga jika siswa membacanya juga akan paham. Soal ini juga diambil berdasarkan materi pada bab 1, yaitu tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Peran penting Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu A. Menyebarkan Islam secara terorganisasi, B. Mengajar Islam di pusat kota, C. Berdagang sambil mengajar, D. Berdakwah di kampung-kampung. Nah, soal nomor 3 ini menurut saya juga sudah tepat untuk diterapkan di kelas 6 karena tingkat soal ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Soal ini diambil dari materi bab 1, yaitu masuknya agama Islam ke Nusantara. Lanjut ke soal yang nomor 4 yang berbunyi, pada abad ke-14 sampai ke-16 Masehi, Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara A. Melakukan hubungan dagang, B. Menjalin hubungan kekeluargaan dengan penguasa, C. Berdakwah dengan santun dan toleran, D. Jawaban A, B, dan C benar. Nah, menurut saya soal nomor 4 ini juga sudah tepat untuk diterapkan pada kelas 6 karena bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami dan tingkat soalnya juga tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Nah, untuk soal nomor 4 ini diambil dari materi bab 1, yaitu mengenai masuknya agama Islam di Nusantara. Lanjut ke soal nomor 5. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa untuk A. Menyebarkan agama Islam sambil berdagang, B. Menjalin hubungan politik dengan Majapahit, C. Mencari keluarga dekat, D. Menjadi utusan kerajaan Campa. Nah, menurut saya soal nomor 5 ini juga sudah cocok diterapkan untuk kelas 6 karena soal nomor 5 ini diambil dari materi bab pertama, yaitu datangnya agama Islam ke Nusantara. Bahasa yang digunakan dalam soal nomor 5 ini juga mudah dipahami dan tingkat soalnya ini tidak terlalu mudah juga tidak terlalu sulit. Jadi cocok diterapkan untuk kelas 6. Nah, kemudian soal nomor 6.
Sunan Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya di masyarakat dengan A. Membeli tanah penduduk, B. Menikah dengan penduduk setempat, C. Berdagang kebutuhan pokok dengan harga murah, D. Memberikan sumbangan ke warga. Nah, soal nomor 6 ini diambil dari materi pada bab pertama, yaitu masuknya agama Islam ke Nusantara. Tapi ini sudah masuk ke pembahasan mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Menurut saya soal nomor 6 ini juga sudah cocok diterapkan untuk kelas 6 karena bahasanya sudah bisa dipahami, tingkat soalnya juga tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit, jadi cocok diterapkan untuk ujian akhir semester kelas 6. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Respon Raja Brawijaya atas ajakan masuk Islam oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah A. Menolak tegas tanpa penghargaan, B. Menerima dengan lapang dada, C. Belum bersedia namun membolehkan penyebaran Islam, D. Memerintahkan pengawal untuk mengusir. Nah, soal nomor 7 ini diambil dari materi pada bab 1, yaitu masuknya agama Islam ke Nusantara. Menurut saya, soal nomor 7 ini juga sudah cocok diterapkan untuk kelas 6. Karena bahasanya juga sudah bisa dipahami, akan tetapi ada typo pada kata Maulana, di sini ditulisnya Maulan. Mungkin ini sedikit membuat bingung peserta didik nantinya. Akan tetapi keseluruhannya sudah baik dan bisa diterapkan ke kelas 6. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Tokoh Wali Songo yang pertama mendirikan pesantren adalah A. Sunan Kudus, B. Sunan Muria, C. Sunan Giri, D. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Soal nomor 5 ini diambil dari materi bab 1 juga, yaitu tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Soal nomor 8 ini juga cocok diterapkan pada kelas 6 karena bahasanya yang mudah dipahami, kemudian tingkat soalnya juga tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Lanjut ke soal nomor 9. Peran penting Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan dakwah Islam di Pulau Jawa diantaranya A. Membangun pelabuhan dagang, B. Berdakwah di kalangan keluarga istana, C. Berkeliling ke kampung-kampung, D. Berdakwah dengan bahasa lantang dan keras. Soal pada nomor 9 ini diambil dari materi pada bab pertama, yaitu masuknya agama Islam ke Nusantara pada pembahasan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Soal nomor 9 ini menurut saya juga sudah tepat untuk diterapkan di UAS MI kelas 6 karena soalnya mudah dipahami dan tingkat soalnya juga sesuai untuk kelas 6, tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Lanjut ke soal yang nomor 10. Sunan Maulana Malik Ibrahim mudah diterima penduduk Jawa karena A. Menyampaikan ajaran Islam dengan secara bertahap, B. Bertutur sopan, toleran, dan dermawan, C. Menggurui dan menyalahkan agama lain, D. Jawaban A dan B benar. Nah, soal nomor 10 ini diambil dari materi pada bab 1, yaitu masuknya agama Islam ke Nusantara pada pembahasan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Menurut saya, soal ini juga sudah tepat untuk diterapkan pada kelas 6 karena tingkat soalnya juga lumayan, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit, serta bahasa yang mudah dipahami untuk kelas 6. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan see you again guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.